Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dilaporkan mendapat ultimatum dari manajemen Nerazzurri, setelah timnya menelan kekalahan 0-1 dari AC Monza di pekan ke-30 Serie A 2022/23, Minggu dini hari kemarin. Manajemen klub sangat kecewa dengan rentetan hasil buruk yang diterima Inter Milan di ajang Serie A. Pasca kekalahan tersebut, manajemen langsung menggelar pertemuan hingga larut malam, dengan melayangkan ultimatum kepada Simone Inzaghi. Calciomercato.com merinci bagaimana sejumlah petinggi Inter Milan, termasuk Presiden Stefan Zhang, CEO BP Marotta, Direktur Piero Ausilio, Dario Bacin dan Alessandro Antonello melakukan pertemuan panjang dengan Inzaghi setelah kekalahan dari Monza. Kekalahan tersebut merupakan yang keempat bagi Inter dari 5 pertandingan terakhir mereka di Serie A, membuat Nerazzurri kini berada di posisi yang sulit karena persaingan untuk finish di posisi 4 besar makin memanas. Tekanan terus meningkat pada Inzaghi, yang hanya dibantu oleh kemenangan leg pertama perempat final Liga Champions atas Benfica, dan juga masih bersaing di Coppa Italia. Sikap klub telah diperjelas dengan sebuah ultimatum kepada Inzaghi. Jadi, masa depannya di Inter akan tergantung dengan hasil pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Benfica dan apakah ia mampu membawa Inter finish di posisi 4 besar Serie A musim ini. Inter Milan dilaporkan telah memutuskan untuk mengajukan banding atas skorsing 1 pertandingan yang dijatuhkan kepada Romelu Lukaku di semifinal Coppa Italia, setelah dia mendapat kartu kuning kedua karena selebrasinya dianggap sebagai upaya provokasi terhadap supporter Juventus. Padahal faktanya pendukung Juventus yang terlebih dahulu menyanyikan chants atau lagu berbau rasis kepada Lukaku. Selain itu, pemain asal Belgia tersebut juga telah menegaskan jika dia selalu merayakan gol seperti itu, dengan hormat ala militer sembari menempelkan jarinya ke bibir, yang memang sudah ia lakukan saat bermain untuk timnas Belgia awal tahun ini. Namun, itu tetap dianggap sebagai provokasi meski terbukti ada nyanyian rasis dari para penggemar Juve yang berada di tribun belakang gawang. Inter Milan pun melalui pengacaranya telah mengajukan banding untuk membatalkan larangan bertanding bagi Lukaku, seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia. Sejarah sistem peradilan Italia menunjukkan keberhasilan yang sangat tidak mungkin dalam kasus pembatalan kartu kuning atau merah, kecuali karena kesalahan identitas. Situasi serupa pernah terjadi musim ini di Serie A ketika striker Atalanta, Ademola Lookman mendapat kartu kuning karena dianggap melakukan selebrasi gol provokatif kepada supporter lawan. Wasit tidak menyadari bahwa dia selalu melakukan selebrasi yang seolah-olah memegang teropong. Sesuai namanya, yaitu look, yang dalam bahasa Inggris berarti lihat, dan man, yang dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai bung. Akan tetapi, argumentasi tersebut masih belum cukup untuk membatalkan kartu kuning saat naik banding. Lini serang Inter Milan tidak hanya mengalami sedikit penurunan performa di ajang Serie A, tetapi sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini menjadi sorotan Gazzetta dello Sport, bahwa sekarang bukan hanya 1 atau 2 striker yang tidak dalam kondisi prima, tetapi keempat penyerang Inter bermasalah, yang tentunya menjadi persoalan serius bagi Nerazzurri. Dalam 18 pertandingan pertama di musim 2022/23 ini, Inter Milan tidak mengalami masalah dalam hal mencetak gol. Namun, selama beberapa bulan terakhir, banyak hal telah berubah secara drastis yang bahkan menjadi lebih buruk dalam hal kinerja para penyerang Nerazzurri.
Inter tidak mampu mencetak sebiji gol pun melawan tim-tim seperti Empoli, Sampdoria, Bologna, Juventus, Fiorentina, dan yang teranyar dalam kekalahan 0-1 melawan Monza di kandang sendiri. Dari sudut pandang Gazzetta, kesalahan fatal atau kurangnya ketajaman tidak lagi dialami satu striker, melainkan semua penyerang yang menyebabkan tim kesulitan meraih kemenangan. Romelu Lukaku terus berjuang agar bisa mencetak gol di Serie A, sementara Edin Dzeko telah berbulan-bulan tanpa gol di semua kompetisi. Lautaro Martinez, yang telah menjadi kunci tim pasca Piala Dunia, kini mengalami paceklik gol, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Terakhir, Joaquin Korea masih terlihat terlalu rumit di sepertiga akhir lapangan, dan telah dianggap sebagai perekrutan yang gagal. Efek kumulatif dari performa mengerikan dari keempat striker ini adalah kehancuran yang dapat membuat Inter gagal finish di posisi 4 besar. Inter kini sudah terlempar dari 4 besar klasemen sementara, tertinggal 2 angka dari AC Milan yang berada di peringkat keempat. Pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi memperingatkan Inter Milan untuk tetap berhati-hati di laga leg kedua perempat final Liga Champions 2022/23 melawan Benfica, meski memiliki keunggulan 2-0 di leg pertama. Nerazzurri secara teori seharusnya memiliki satu kaki di babak semifinal, setelah menang di laga tandang dengan skor 2-0 atas Benfica. Tetapi kekalahan dari Monza di ajang Serie A bisa mempengaruhi performa mereka di leg kedua melawan Benfica. Inter boleh lebih santai, tapi jangan sampai terlena, karena Benfica masih tim yang berbahaya, ujar Sacchi kepada La Gazzetta dello Sport. Penampilan di Portugal menunjukkan kualitas yang hebat, dengan lini tengah dan pertahanan bekerja sama secara serempak, dan mereka perlu mengulanginya. Inter harus bermain dengan gaya Eropa, dengan tempo yang tinggi, ide yang jernih dan jika memungkinkan dengan tekanan yang tinggi. Inter telah kalah dalam 11 pertandingan Serie A musim ini dan itu karena mereka tidak konsisten di Liga, mereka terlalu statis secara taktik dan tidak menekan. Mengingat performa melawan Monza, sah-sah saja untuk memiliki sedikit keraguan terhadap Inter, bahkan jika mereka memiliki keunggulan yang menonjol di leg pertama. Pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions akan digelar pada Kamis dini hari WIB di Stadio Giuseppe Meazza.